Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi untuk kita semua. Pada pertemuan pagi hari ini kita akan membahas mengenai perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Adapun kode yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini mengenai praktek perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Indikator pada pertemuan kali ini ada dua. Yang pertama, hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Yang kedua, peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Tujuan dari pembelajaran kali ini, setelah siswa menerima pembelajaran, siswa mampu memberi pengertian, perlindungan dan penegakan hukum, serta siswa mampu membedakan peran dari lembaga penegakan hukum yang ada di Indonesia. Kita mulai dari indikator yang pertama, hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Konsep perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama, perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam berinteraksi antara sesama manusia di berbagai lingkungan. Yang kedua, penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan upaya memfungsikan norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama, tegaknya supremasi hukum. Hukum ditempatkan dan ditegakkan pada posisi tertinggi untuk melindungi seluruh lapisan masyarakat tanpa intervensi pihak lain. Supremasi hukum dapat tercapai melalui pelaksanaan peraturan hukum yang berjalan dengan baik oleh seluruh warga negara beserta aparat penegak hukum. Yang kedua, tegaknya keadilan. Terciptanya keadilan merupakan tujuan hukum yang digambarkan sebagai kondisi yang seimbang, yang menciptakan ketentraman. Sebaliknya, pengusikan terhadap keadilan merupakan pelanggaran yang dapat menimbulkan goncangan. Perlindungan dan penegakan hukum yang baik dapat mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Mewujudkan kedamaian dalam masyarakat. Hukum menjamin keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hukum mengakomodasikan segala kepentingan melalui proses hukum, sehingga warga negara harus taat pada hukum yang berlaku. Yang ketiga, akibat tidak adanya penegakan hukum dan perlindungan hukum di Indonesia. Yang pertama, kondisi masyarakat akan menjadi kacau. Yang kedua, tata dan nilai masyarakat tidak terarah kembali. Selanjutnya kita akan membahas mengenai indikator yang kedua, peran dari lembaga penegakan hukum. Yang pertama kita akan membahas mengenai peran dari kepolisian. Yang kedua, peran dari kejaksaan. Yang ketiga, peran dari seorang hakim. Dan yang terakhir, peran advokat dalam penegakan hukum. Yang pertama kita akan membahas mengenai peran kepolisian. Peran kepolisian. Beberapa tugas dari seorang polisi dalam melaksanakan tugasnya. Yang pertama, melaksanakan pengakuan, melaksanakan penjagaan, melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas. Yang ketiga, membina masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi, kesadaran hukum, serta ketaatan warga negara. Yang terakhir, turut serta dalam pembinaan hukum nasional. Yang kedua, peran dari kejaksaan. Yang pertama, melakukan penuntutan. Yang kedua, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana, putusan pidana pengawasan, dan putusan lepas bersyarat. Yang keempat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Yang kelima, melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk tidak dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang sebelum pelaksanaannya dikoordinasi bersama penyidik.
Tugas dari seorang hakim. Tugas hakim adalah menerima, memeriksa, dan mengadili, serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya. Dalam perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan dan rintangan agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya yang ringan. Yang terakhir, tugas dari seorang advokat. Advokat memiliki hak dalam melaksanakan tugasnya. Yang pertama, bebas mengeluarkan pendapat sesuai dengan aturan. Yang kedua, bebas menjalankan profesi sesuai dengan aturan. Yang ketiga, tidak dapat dituntut baik perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas dan profesinya dengan baik. Yang keempat, berhak memperoleh informasi data dan dokumen dari instansi untuk pembelaan kliennya. Yang terakhir, berhak atas kerahasiaan hubungan dengan kliennya, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya. Selain advokat memiliki hak dalam melaksanakan tugasnya, advokat juga memiliki kewajiban dalam menjalankan profesinya. Yang pertama, dilarang mendiskriminasikan kliennya. Yang kedua, wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui kliennya, kecuali undang-undang yang menentukan lain. Pada pertemuan ini, Ibu memberikan beberapa pertanyaan untuk mengukur kemampuan apakah siswa berhasil dengan menerima materi yang Ibu sampaikan. Yang pertama, mengapa supremasi hukum harus ditegakkan dalam suatu negara? Yang kedua, dasar hukum apa saja yang digunakan Indonesia dalam perlindungan dan penegakan hukum. Sampai di sini, selamat pagi untuk kita semua. Semoga materi yang Ibu sampaikan bisa diterima oleh anak-anak Ibu semuanya. Sekian dan terima kasih.